guys, biar nggak ada yang salah paham atau yang ambil salah kesimpulan gitu. Anyway, tadi ditanya adalah akibat dari masalah yang di atas gitu ya. Oke, kita baca teksnya. Kota metropolitan menjadi makin padat dengan populasi setiap tahunnya, lalu lintas menjadi makin macet dan polusi udara makin memburuk. Hal ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga kota sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya adalah pemerintah harus mendorong penggunaan transportasi umum dan melakukan upaya untuk mengurangi polusi udara. Nah, yang akibat dari masalah ini apa? Jadi masalahnya adalah dia makin padat, polusi setiap tahunnya, ya kan? Nah, lalu lintas makin macet, ya sama aja lah ya, makin padat, makin macet lah. Artinya polusinya makin memburuk. Terus ada langkah yang mau diambil, diantaranya pemerintah harus mendorong penggunaan transportasi umum dan melakukan upaya untuk mengurangi polusi udara. Nah, bisa jadi akibat dari yang kakak tenden ini ya. Nah, akibatnya ini sebenarnya harus melakukan ini gitu. Nah, harusnya berarti untuk yang kita cari adalah akibat dari yang ini. Karena kalau akibat dari yang di atas tadi ini, akibatnya ya pemerintah harus mendorong ini. Nah, akibat dari yang dilakukan pemerintah ini apa gitu. Oke, langsung kita cek ya dari yang ada di option. Anyway, aku tandain ya. Ini ya, A, B, C, D, E. Yang mau ngasih jawabannya dulu boleh banget aku milih A sama B Kak, misalnya gitu. Karena ini ada 2 yang ditanya guys. Jadi kayak multiple gitu loh, multiple answer kan, multiple choice yang artinya ganda jawabannya. Oke, langsung kita bahas yang A. Pemerintah harus memikirkan solusi untuk masalah lalu lintas dan polusi udara. Akibat dari yang ini ya tadi ya, ini masih kurang cocok. Karena yang kita cari adalah akibat dari yang ini. Akibatnya apa? Karena akibat dari pemerintah memikirkan solusi masalah lalu lintas dan polusi udara itu apa gitu ya. Kalau yang B, pemberlakuan langkah tegas oleh pemerintah agar perusahaan dan pabrik mematuhi standar emisi yang lebih ketat. Nah, sini bisa jadi ini salah satu yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tadi polusi udara. Nah, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus mematuhi standar emisi yang lebih ketat. Itu akibatnya. Oke, berarti yang B bisa jadi. Yang C, kota metropolitan memiliki banyak masalah, termasuk polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Ini bukan akibat, tapi ini adalah masalah yang ada di atas. So, yang C kurang. Yang D, tidak jarang orang yang tinggal di kota metropolitan memilih untuk menggunakan mobil pribadi mereka sebab tidak ingin berdesakan di transportasi umum. Tadi mendorong penggunaan transportasi umum ya. Ini kan berarti bertentangan dong dengan yang ada di atas ini. Masalah yang kita harus cari akibatnya nih. Nah, berarti ini kurang. Next yang E ya. Pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang baik untuk penggunaan transportasi umum. Ya, ini benar guys. Nah, berarti jawabannya adalah B, E. Oke, aman? Yes, B dan E ya. B sama E guys. Yes, oke, kalian udah pada jago. Sorry, tadi aku gak terlalu baca chat-chatnya. Oke guys, tolong sambil dibantu tap-tap layarnya. Karena kita nanti punya target ya. Kita juga punya target dong. Yang belum follow silahkan di follow. Oh 2 Kak. Yes, ditanyakan 2 nih guys. Itu ya. Di love gacuan level 0. Kenapa cuma level 0? Lanjut ya. Di tap-tap guys layarnya guys. Lanjut yang nomor 2. Dalam sebuah hutan dapat ditemukan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Beberapa tumbuhan di sana memiliki bata yang berduri dan dedaunan yang tebal. Sedangkan yang lainnya memiliki batang yang halus dan dedaunan yang lebar. Hewan-hewan yang tinggal di hutan ini juga beragam jenis. Ada yang memiliki bulu tebal dan cakar tajam. Ada juga yang memiliki bulu halus dan cakar kecil. Hutan ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang memiliki beragam kemampuan beradaptasi sesuai dengan lingkungan mereka. Berdasarkan informasi tersebut, manakah kesimpulan yang pasti benar? Wow, ditanya yang pasti benar guys. Kira-kira yang mana nih dari kalian nih? A, B, C yang pasti benar ya. Wait.
Oke, ini nih optionnya. Untuk yang nggak bisa lihat option, itu udah kelihatan ya. Simpulan yang pasti tepat, yang pasti benar. Kalau A, semua tumbuhan di di hutan tersebut memiliki batang yang berduri. Tadi beberapa ya, katanya beberapa, so ini enggak, dan kurang cocok sih sebagai simpulan. Simpulan kan harusnya yang mewakili semua isi teks ya. B, hewan-hewan yang tinggal di hutan ini memiliki bulu tebal dan jangkar tajam. Enggak semua ya, tadi ada yang memiliki bulu halus, jadi ini enggak. Yang C, tidak ada tumbuhan di hutan kecuali memiliki enggak ada dong, enggak nyambung ya. Yang D, sebagian hewan yang tinggal di hutan ini memiliki bulu halus dan cakar kecil. Ini statementnya benar ya, karena ada yang bulu halus dan cakar kecil, ada yang bulu tebal cakar tajam juga. Tapi let's cek yang E. Hutan ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan mereka. B sama B sama dia sama E. Dari kalian yang mana nih? Pasti antara D dan E. Yes. Elves gacuang level 0 coro. Halo. Jangan lupa gak kelihatan. Oh, udah kelihatan kan ya? Level 9 mulus kak. Emang ada level 9 kak gacuan? Oh mak. Ini aku paling coba level 2 ada paling jauh. D yang jadi kesimpulan guys, buram kak. Oh wait, seburam itu kah? Ini kayak bentar ya, aku coba bersihin dulu kali ya kameranya. Ntar wait. Ini atau aku harus ganti handphone kah? Gimana sekarang, aman gak? Buram banget kah? Atau aku nyalain ini kali ya, nyalain lampu kali ya, soalnya aku udah pengen tidur sebenarnya tadi. Nah sama sih kan, makin buram deh kayaknya. Harus di zoom gitu loh kak. Oh oke deh, ini antara D sama E ya, dari tadi teks yang udah dibaca guys. Tuh, hampir dong jatuh. Oh my god. Halo Mama Nanda. Aman gak nih? Aduh, gimana ya? Pix paling panjang. aduh, asli akan tremor kan. Aduh, jangan ngelucu dong kalian. Kan aku jadi tremor. Kak, karena kesimpulan kan Pix paling panjang. Yang lain gimana? Kenapa nih ya tripodnya kayak kurang oke gitu? Kayak mau jatuh mulu nih tripod aku. Karena kesimpulan kan kak. Yang lain nih kalau gacuan. Ntar aku masih sambil set kamera guys, dia bukan kak. Ntar ya guys, ini lagi nggak tahu deh kenapa deh, ini tripodnya malah tiba-tiba kayak goyang-goyang gitu loh. Hobi jatuh nih kayaknya. Aman gak sih Uma? Hopefully it's better. Oke, yang mana guys? Mau lihat paragrafnya lah. Dia karena teks ada beberapa, terus dia ada sebagian. Di teks ada beberapa, terus dia ada sebagian. Ditanya kesimpulan ya. Tuh. Ayo. Aku mau kalian kasih ini dulu. Anyway, kalau segini buram gak? Karena tadi aku liatin teksnya ini aja. Segini dulu. Boleh deh ini apa namanya? Kita discuss dulu. Yuk. Atau aman gak kalau aku langsung kayak giniin? Karena kan kalian mau baca teks D dan E kan? Buram gak? Buram kah? Aman. Oh aman. Oke. Ini tadi yang bilang buram si gacuan level 0 deh kayaknya. Gacuan level 0 aman gak? Aman. Oke, udah aman. Berarti tadi gara-gara kameranya kotor aja kali ya. ngeri kira kamera kotor dong. Oke, gimana dari kalian, D atau E? Mau yang mana? Udah aman. Oke, Sal join. Terus apa lagi nih? Oh iya, jangan lupa guys, tap layarnya biar di-share lagi ke teman-temannya. Di-share dulu. Yuk. Biar aku juga semangat gitu loh, karena ini udah lumayan capek sebenarnya. Widis paling capek dong.
Tapi aku karena kemarin kan aku ada janji ya, kayak bilang oke aku usahain live tiap hari gitu. Jadi makanya aku live lagi. Ya, yang mana nih dari kalian ditanya kesimpulan? Kurang lengkap sih, tumbuhan doang nggak disebut hewan, juga beragam spesiesnya, mungkin lebih gede. Hutan ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan mereka. Ingat, itu intinya adalah simpulan. Kalau misalnya yang dia, apakah itu dia juga gak ada hewan? Nah, ayo. Ini agak apa namanya ya? Menipu ya, soalnya sebenarnya. Harus, oh my god. Yuk boleh di yang lain, some comment in this were filtered to quality community experience. Beragam spesies hewan dan tumbuhan. Biasanya kan beragam spesies hewan dan tumbuhan. Nah, terus yuk sebelum kita masuk ke angka-angka, setelah ini kita masuknya angka-angka loh. Tadi udah baca teksnya ya. Biasanya hai Jason, hai Gal. Aku biarin dulu ya kalian berembukan gitu. Ya udah, nggak ada simpulan. Yang jadi kesimpulan yang mana? Udah sih, tembak yang paling panjang. Kayaknya itu jalan terakhir ya. Jalan terakhir ya nembak gitu. Oh my god, jangan dong. Cari yang paling ini. Yang ingat guys, yang ditanya kesimpulan yang pasti benar. Sebenarnya kalau di sini ada nggak dibahas kalau tumbuhan itu beragam banget gitu. Coba nih, memiliki batang yang berduri dan dedaunan tebal, sedangkan yang lainnya memiliki batang halus dan daun. Hewan-hewan tinggal dengan beragam jenis. Ada nanana memiliki beragam kelompok beradaptasi sesuai dengan lingkungan mereka. Sebenarnya yang bagian akhir kak, apakah udah follow? Jadi jawabannya apa? Oh iya, ada di induktif. Yes, yang dia deduktif nih ya. Kak, opsi nomor 3, cara bedain simpulan pasti dan mungkin benar, gimana kak? Kalau dia pasti biasanya itu dia tersurat. Kalau dia mungkin tersirat. Kayak kita yang melogikakan gitu biasanya kalau yang mungkin gitu ya. Ayo ingat, ini ditanya adalah simpulan ya. Simpulan guys. Sebenarnya ini emang kayak kurang pas ya untuk dia disimpulan kan, karena lebih enak kalau dia bilang ada tumbuhan ada hewan gitu. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi ya, kalau yang D itu kalau ditanya manakah pernyataan yang benar, nah maka pilihnya D. Tapi kalau ditanya mana simpulan yang benar, menurut aku lebih cocok yang E. Kayak simpulan yang benar kan yang pasti benar ya, anyway bahasanya ya. Karena ini juga mencakup dengan yang ada di teks sebenarnya. Nah, jadi cocok banget kalau misalnya di akhir setelah yang ini tuh aneh kan nggak cuma kata tumbuhan ya, tumbuhan dan hewan gitu. Nah, itu pas banget sebenarnya. Tapi kalau dibuat cuma tumbuhannya kan bukan berarti salah kan. Ya, jadi aku lebih di E. Karena ditanya adalah simpulan, bukan pernyataan gitu. Lanjut ya, nomor 3. Syarat atau ada yang mau ini nih yang pasti panjang bener opsional. Kadang ya sih ya, itu kita jadi manfaatin kalau udah last choice lah ya. Oke, jangan lupa tap layarnya guys, di share dulu biar kita nggak ngantuk. Kalau di sini rame keroyokan kan kita nggak ngantuk ya. Yang soal kayak nomor 3 gimana nentuinnya kak? Oke, berarti kita baca dulu ya ini yang ditanya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang menggambarkan kualitas simpulan? Nah, ditanya adalah kualitas dari kesimpulannya ya. Berarti di sini pasti ada simpulan nih. Nah, simpulannya ini nih. Taki berhasil melalui tes wawancara pada hari itu dan berkesempatan melanjutkan tahapan tes berikutnya. Nah, sekarang kita cek dulu ke teks di awalnya, pernyataannya ya. Kan nggak mungkin kita menyimpulkan sesuatu tanpa pernyataan dong gitu. Oke, syarat agar lulus tes wawancara adalah hadir di ruang wawancara tepat waktu, berpakaian rapi, dan mampu menjawab semua
pertanyaan dengan tepat. Suatu hari, Taki yang merupakan calon pegawai di sebuah perusahaan ternama mengikuti tes wawancara. Ia sudah hadir sejak 30 menit sebelum wawancara dimulai dengan memakai si jas, setelan jas, terus dia celana dan terlihat sangat rapi. Nah, tadi syaratnya kalau mau lulus tes wawancara dan masuk ke berikutnya adalah dia tepat waktu, berpakaian rapi, mampu menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Nah, dia tadi hadir sudah sejak 30 menit, artinya dia on time lah ya, bahkan in time. Kalau bahasa Inggris bilangnya in time, jadi sebelum waktunya dia udah tiba gitu. Hampir jatuh lagi kan, aduh sorry ya guys, ini nggak tahu deh. Jawabannya E. Kenapa E? Ada yang bilang A, ada yang bilang E, atau jangan-jangan ada yang bilang B juga nih? Yang bilang boleh dong dibuat alasan kalian sendiri apa gitu. Kenapa milihnya E? Kenapa milihnya B? Apa dong alasannya? Jangan lupa guys, tap layarnya, di share lagi ya kan, biar kita rame keroyokan di sini. Oke, karena harus mampu menjawab. Iya. Oke, ini sering banget ya. Bedanya mungkin benar sama pasti benar. Kakak tadi udah jawab. Ini udah lumayan sering ditanyakan guys. Kalau pasti benar biasanya ada langsung statement itu, atau simpelnya aku bilang dia tersurat. Tapi kalau pas mungkin benar itu tersirat. Jadi kayak kita yang menyimpulkan sendiri dari yang udah ada di statementnya gitu. Kalau kata mungkin benar gitu ya. Oke, ada E. Yes, jawabannya adalah yang E. Alasannya tadi beberapa udah nge-spill ya. Alasannya itu benar guys. Jadi tadi syaratnya kan dia harus, nih yang kakak tandain merah nih, harus tepat waktu, berpakaian yang rapi, dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Nah, sementara si Taki itu dia tepat waktu, bahkan in time, dia udah datang duluan 30 menit sebelum wawancara. Terus dia juga rapi. Tapi tidak ada pernyataan yang bilang kalau dia itu mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar gitu. Nah, jadi itu yang buat dia jadinya kita nggak bisa menyimpulkan kalau dia cuman tepat waktu dan rapi, kan itu bukan jadi informasi yang cukup untuk dia lulus dari tes wawancara itu. Nah, ini kan nggak ada nih. Si Taki itu bisa nggak menjawab semua pernyataan dengan tepat gitu. Nah, akhirnya kita nggak bisa menyimpulkan. Simpulannya yang disimpulkan di sini dia lulus itu tes wawancara, berarti kita belum bisa nilai gitu karena informasinya itu tidak cukup gitu ya. Oke, kalau dibilang tidak relevan kok, tapi kurang cukup informasinya gitu deh. Oke, aman? Sami-sami, jangan lupa guys di follow akunnya ya. Oke, di follow akunnya teman-teman, terus di tap layarnya, di share ya kan. Lagi-lagi biar kita rame keroyokan di sini, biar gak ngantuk. Kakak udah mulai ngantuk soalnya, agak berasa capek hari ini. Udah pada mau libur, kalian udah pada libur kan ya? Enak nih, udah pada libur. Oke, langsung ya ke nomor 4. Udah hampir jam 10. Kok bedainnya dia sama gimana kak? Dia sama kalau dia itu kan berarti dia nggak sesuai banget simpulannya dengan si informasinya gitu. Kalau ini kan masih sesuai, dia ngomongin tentang tes wawancara, cuman lagi tadinya kurangnya adalah dia kurang informasi. Satu lagi si Taki nggak ada statement di sini Taki bisa menjawab semua pertanyaan, atau mungkin Taki tidak menjawab semua pertanyaan, itu nggak ada di statement, makanya jawabannya yang E. Kalau yang dia tidak relevan, namanya tidak relevan, berarti tidak berhubungan gitu ya. Oke. Gak enak kak liburnya belajar UTBK. Gak apa-apa, masa depan kalian itu sangat-sangat worth it untuk diperjuangkan. Dan mungkin ya kalian sedih ya dengan kalian waktu mungkin ada di sini, ada nggak yang nyoba SNBP tapi pas pengumuman dia dapat merah? Ada nggak? Kalaupun kalian ngerasain itu, terus kayak ngerasa aku harus capek-capek belajar sementara temanku yang udah lulus si gacuan level 0 juga merah, kamu merasa aduh teman aku udah langsung dapat gitu, nggak ada yang sia-sia guys, karena endingnya itu
menurut aku otak kamu itu kerja selama kamu persiapan PTN gitu, jadi kamu nggak kaget masuk kuliahnya nanti. Karena kuliah itu jujur ya nggak seindah di FTP guys. Nggak segampang itu banyak kaget-kagetnya. Bahkan kadang anak-anak yang udah ambis di SMA aja kadang masih kaget dengan bangku kuliah gitu. Jadi anggap kamu ya mengaktifkan otak-otakmu lagi lah gitu ya. Semangat guys yang merah, balas itu Bika. Yes. Ingat kalau kalian kayaknya banyak yang anak-anak patah hati di ini ya, di SNBP ya. Ingat, nah segala sesuatu tuh pasti punya alasannya sendiri terjadi ya kan. Kakak kuliah di mana? Kakak udah lulus. Tapi kalau adik-adik les aku lumayan agak ada yang finally kuliahnya ke Jepang. Ada banyak kan anak ITB, UI gitu sih. Oke lanjut ya. Oke. Bahas Kak. Oke, yo oi. Jangan lupa tato layar guys. Jangan cuma dengerin ya. Oke. Tato layar di-share lagi, di-follow. Oke, let's go. Sambil nomor 4. 0,3 dibagi 4 per 1,3 dibagi 0,75 per 52. Kalau kalian lihat soal kayak gini, itu ngeselin kan? Jujur aku juga gak suka guys. Maksudnya ada bagi, ada perkalian lain, ada bagi kan. Nah cuman sebenarnya biasanya kalau soal kayak gini tuh pasti angkanya enak sebenarnya, tinggal balik-balik. Iya benar, tinggal balik-balik lah katanya. Nih misal ya, langsung aja 0,3 dibagi 4. Biasanya 3 bagi 4 berapa sih? 0,75 kan. Nah berarti ini tinggal tambahin aja 1 nolnya kan. Wait, ini kayaknya udah paling kecil ternyata. Aku agak benerin ya guys, tebal banget. 0,075 ya berarti, karena biasanya kalau 3 bagi 4 0,75 kan. Nah ini per 1,3, terus ini kalikan aja ya, dibalik katanya, kata si gacoan tadi 52. Aduh tebal banget, setebal rasa cintaku padanya. 52 per 0,75. Kalau kalian lihat angkanya ini udah enak banget kan, tinggal habis-habisin kan. Kalau dia berseberangan kayak ini bisa loh kita habisin. Jangan salah ya, jangan ini ya, jangan kayak kepikiran ini nggak pas, nggak sesuai banget gitu. Nah ini nih 0,075 per 0,75, ini kan hampir sama ya sebenarnya ya kan. Andaikan 0,75 ini 0,75 kan harusnya 1. Nah tapi endingnya di sini jadinya sisa 10 dong, masih kurang 10 per 10 dia. Kalau bingung nanti boleh ya dibilang Kak kok gitu. Nah, jadi nanti aku sederhanain. Next ada lagi nih di sini 52 dibagi 1,3. 52 dibagi 13 biasanya berapa ya kira-kira? 52 bagi 13 kali berapa sih? 52 4 kah ya kan. Berarti 52 dibagi 1,3 itu berarti bisa 40 ya kan. Nah ini 40 guys. Nah berarti sisa endingnya adalah 40 dibagi 10 berapa itu? Berarti sama dengan 4. So jawabannya lah yang A. Kalau bingung boleh dibuat Kak kok kayak gitu boleh ya. 4. Yes A. Kok ada yang bilang C ya? Udah sesuai kan? Atau ada yang masih Kak 0,4 deh gitu. Lah bukan C, bukan. Lah ini tinggal 40 per 10 loh. Ini kan yang warna biru per warna merah ini. Kak nggak paham. Oke, aku ulang nih ya. Aku garis dulu deh. Guys, sabar ya kalau misalnya kakak harus agak ulang dikit ya. Misal ini kan 0,075 ya. Kalau angkanya kan gak enak ya, maksudnya dia berseberangan kan, gak apa-apa kamu buatnya per gini 0,75 gitu. Oke. Terus ini jadinya kali 52 per 1,3 gitu. Jadi kayak kamu ganti posisinya aja, karena ini kan kalau kita lurusin pun sama aja kan. Ini dilurusin nih misalnya sampai sini, bisa nggak apa-apa karena dia tandanya perkalian kan. Nah berarti next ini kan, kalau kamu bingung Kak kok jadi 10, nah aku buat aja deh ini dikali berapa nih biar dia habis, karena kan kita nggak suka yang koma-koma ya, biar dia habis 1, 2, 3. Berarti kalau 3 itu 10 pangkat 3 kan ya, 3 nol ya maksudnya. Berarti dia dikali 1000 guys. Kalau kali 1000 berarti dia jadi 1, 2, 3, berarti jadi 75 per, ini kalau dibagi 1000 juga, dikali 1000 juga biar dia adil dong kan. 1, 2, nah kurang nih satu lagi 3, nah per 750 biar nggak ada koma ya. Oke, terus ini kali 52 bagi 1,3 itu 40 gitu ya. Nah 75 dibagi 750 ini utang 1 kan, ini 75 dibagi 75
1 kan sebenarnya, tapi ini ada nolnya 1 nih, artinya satunya itu di sini nih, jadi 10. Berarti jadinya jawabannya adalah ini kan 1 nih di sini. 1/10 dikali 40. Nah, terus sama aja kan, langsung 40/10, berarti sama dengan 4 gitu deh. Oke, aman. Kak, gimana 52 bagi 1,3? Gimana 52 bagi 1,3? Nah, ini kalau kalian bingung, langsung baginya gini aja deh. 52 dibagi 13. Cuma kamu punya utang aja. 52 dibagi 13 berapa? 4 kan? Nah, tadi kamu ada utang 1 nih. Jadi ini kalau enggak nih 520 dibagi 13 gitu deh, biar kamu enggak bingung. Jadi yang si 13 ini sama-sama dikali 10. Sini kali 10, misalnya sini kali 10. Nah, kali 10 kan sebenarnya tuh tinggal tambah 0 dan geser koma, guys. Makanya 52 kali 10 jadi 520. 1,3 kali 10 dia jadi 1,3. Nah, 520 bagi 13, 50 bagi 13 kan 4. Nah, nolnya kan naik tuh. Udah 40 aja. Gitu deh cara cepatnya ya. Oke. Aman, aku salah hitung. Oke, bagus deh Gacuan. Gacuan, kamu gak mau aku makan apa? Kayaknya nanti bisa minta filenya enggak ya? Nanti bisa kita ini ya kali ya. Apa namanya? Bisa kita capture bareng gitu. Atau kalau enggak, karena kemarin pas aku live juga sampai 100-an orang juga sih yang lumayan stay di sini lumayan lama kemarin. Itu pada minta, Kak dibuat grupnya dong, dibuat grupnya gitu kan. Nah, makanya Kakak belum bisa janji sih buat grupnya. Mungkin dalam waktu dekat aku masih mempertimbangkan apakah akan buat grup. Kalau yang kemarin pada minta itu buat grup WA. Nah, makanya kalian follow akunnya aku. Terus nanti kalau misalnya pun aku buat grup, nah tinggal kalian lihat, cek di link bio-nya ya. Mungkin kalau aku buat besok deh, atau di mungkin besok aku bakalan live lagi, jadi aku bakalan umumin aku bakalan buat grupnya atau enggak gitu. Oke. Kak, tolong ngajarin tentang hutang dan rugi. Oh, oke, boleh. Ini boleh banget ya. Kamu DM aja ya. Nanti aku takut kelupaan, guys. Kalau ada request kayak gini. Jadi berarti kan nanti bakalan satu materi tertentu ya. Jadi aku ngebahasnya khusus hutang dan rugi. Kalau banyak yang request, nanti aku bakalan bahas gitu. Oke? Hutang dan rugi ya tadi ya. Oke, guys, jangan lupa di follow akunnya. Terus di tap layarnya. Di tap layarnya, guys. Nah, Kak boleh tolong scroll dikit ke atas mau SS. Oh, nanti kita SS di sesi terakhir sekalian ya. Oke? Boleh kali ya? Biar sekalian enak gitu. Jangan lupa tap layarnya, di share guys. Kita buat target kali ya, yang love-nya sampai minimal lah ya 25.000. Boleh lah ya. Oke, langsung bahas lagi. Lanjut. Kak, ketutupan. Yang mana deh ketutupan? Aduh, aku lumayan suka manggil dek ya. Jadi kalau aku dipanggil Kak, otakku langsung oke, manggil dek lagi. Kamu nembak ya? Ih, nembak apa guys? Nembak gebetan? Jangan dulu. Fokus PTN dulu. Kalau punya pacar diputusin dulu. Kalau pacarnya maksudnya ngeganggu kamu belajar ya. Kalau jadi kalian belajar bareng nggak apa-apa sih, bagus sih. Oke, lanjut nomor 5 Kak. Yuk. Eliminasi yang salah kupilih yang eliminasi yang salah kupilih yang kayak benar. Wah Kakak, I don't know what do you mean. Oke, nomor 5. Solusin telur dan 5 kg mangga saat ini harganya sama. Oke, aku buat berarti misalnya telur X ya. Berarti X itu tadi telur, itu sama dengan 5Y. Nanti ya, tadi X telur, Y adalah mangga. Terus apabila harga satu lusin telur naik 20%, tadi ini X telur, berarti kita fokus X dulu ya. X berarti kalau ditambah 20%, kalau ini kita ubah, ini kan samanya dengan 20/100 ya guys. 20/100 berarti 0,2. Kalau bingung boleh dibuat di kolom komentar juga ya. Nah, ini 0 tambah 0,2 berarti 0,2 apa? 0,2 X. Nah, dia berarti kalau kita tambah nih X tambah 0,2 X berapa guys? Berapa teman-teman? Ada yang udah jawab kita lihat aja ya. Kayaknya bukan jawabannya sih. Berapa? Bukan kayaknya bukan deh. Kalian langsung agak cepet terjebak. Kalian kan langsung 20 tambah 2% kan? Ayo loh. Bukan guys. Yes, 1,2x ya. 1,2x. Next ada si telur kan. Telur lagi.
si mangga pun kan X sama dengan 5Y ya. So ya udah, ini juga si 5Y ini juga X kan. Nah, maka aku akan buat berarti sini X ditambah si dia tadi 2% ya. 2% kan berarti kalau kita bagi 2/100 kan, berarti 0,02. Berarti X tambah 0,02 ya kan? Berarti kan sama dengan 1,02X. Nah, kalau kita totalin ya semuanya, berarti ini sama dengan yang ini aja deh, handphone sama dengan 2,22X kan gitu. Nah, maka untuk tahu itunya, tahu apa sih namanya kenaikannya, berarti dia adalah X mula-mula ini ya. Ini X-nya berarti awalnya berapa nih? Ini kan wait, ini 2X dong berarti ya. Ini 2X sorry. Ini kan awalnya, ini yang awal ya. Terus, nah berarti awal, coba deh akhir dulu deh, akhir dikurang yang awal per awal. Ini biasanya rumus guys, ini hampir di semuanya. Terus dikali 100%. Kalau mintanya persen, karena mintanya persen kali 100%. Nah, akhir kan dia 2,22 kan. Nah, awalnya kan sorry ini X. Wow, ini cek. Oke, 2,2X, terus ini tambah awalnya tadi kok tambah sih? Kurang. Sorry. Kurang 2X. Terus per awal berarti 2X, nanti kali 100 ya. Aku geser deh kalau enggak. Oh my god, no. Ya, dia nggak ngerespon guys. Bentar. Ini ya. Oke, berarti kali 100%. Oh, oke deh. Nih, 2,22 dikurang 2 berarti kan 0,22 ya. Berarti 0,22X per 2X dikali 100%. Tuh, nah ini kan 0,22 dibagi 2, 22 dibagi 2 11 kan. Nah, berarti 0,11 aja. X-nya kan habis ya. X ke X kan habis nih. Berarti dia tinggal kali 100%. Nah, tinggal geser koma dong, 1 2 bersama dengan 11%. Nah, jangan ketipu ya guys, karena rumusnya tuh harus gini. Bukan langsung kalian jumlahin ya. Sorry, malah. Iya. Malah ke ini dong, malah kepotong. Ini sering ya guys. Kalau dia mintanya persen ya udah kali 100%. Kalau enggak minta persen ya udah akhir kurang awal per awal gitu ya. Oke? So jawabannya lah yang E. Aman? Hasil awalnya dari mana kak? Karena kan X kan kita anggap mangga kan kita anggap X kan X kan kita anggap dengan mangga kita anggap X, terus si telur juga kita anggap X. Makanya kalau misalnya di awal kan X tambah X, makanya 2X gitu. 5 mangga itu 1X. Nah, kan X sama yang 5Y tadi. 5Y itu mangga kan. Karena aku coba. Tapi kalau misalnya kita buatnya jadi Y doang kan ntar kita yang bakal ribetnya karena dia selalu punya 2 variabel. Karena 5Y itu sama aja dengan X gitu. Karena yang ditanya juga tetap harganya itu satu lusin. Jadi dia nggak diubah. Di sini kan katanya selusin telur. Di sini juga 1 lusin telur dan 5 kilo mangga. Jadi nggak berubah kuantitasnya dari awal dengan yang ditanya. Gitu. Yang berubah itu hanya harganya. Ada kenaikan harga gitu guys. Oke. Oh iya, Deka. Iya, thank you. Astaga. Nah, ini nih efek udah kurang yang ngeroyokin kan. Tapi thank you ya udah diingetin. Aku bilangnya 11, tapi aku tandanya astaga naga. Jangan sampai kejadian ya guys. Pas kalian lagi UTBK, kalian udah capek-capek ngitung. Nandainya salah. Wah, itu nyesek banget sumpah. 1,2 itu dari 0,2. Oh, 1,2X yang mana nih? Oh, yang ini. Oh, ini tadi kan X si dari telur kan X. Terus dia kan naik 20%. 20% kan 0,2. Kalau si mangga naiknya 2%. 2% kan 0,02 kalau kita desimalin gitu ya. Oke?
5-nya dari yang 0,2 kali 5 ya kak. Oh bukan. Sebenarnya ini kayak cuman ini doang. Ini nggak usah terlalu kalian lihat, karena sebenarnya X sama yang 5Y itu nggak aku pakai di endingnya juga kok sebenarnya. Karena tetap 5Y itu aku balikin ke X. Nah 5Y itu aku balikin nilainya ke X. Karena kalau kita pakai Y, nanti kita pusing guys, karena dia terlalu banyak variabelnya nanti. Padahal 5X sama aja dengan 5Y sama dengan X gitu ya. Oke, aman? Oke, kak itu awalnya kok bisa deh. Ya, karena kalau misalnya mereka kan sama ya, harganya selusin telur dan 5 kilo mangga itu sama, artinya X sama X. Nah kalau kita totalin 2X gitu, karena kita mau bandingin di awal, di akhir itu kan harganya jadi segini nih, misalnya nih 2,2 jangan deh semua aku warnain ntar, 2,2X kan. Nah di karena ini kita totalin kan, harganya mereka itu kita totalin guys di akhir. Nah di awal juga dong harus kita totalin dong. Nah di awal berarti andaikan tadi satunya X, selusin telurnya X, 5 kilo mangga X juga, kalau kita totalin X tambah X, yang ini jadi 2X gitu, yang ini. Nah ini yang aku pakai yang awal. Oke. Yang ini yang akhir. Nih, sebenarnya itu udah aku kolom deh. Yang akhir gitu. Oke, aman? Jangan lupa di follow akunnya, di share lagi, di tetap layarnya guys, biar sampai 25k lah ya minimal yang love-nya, atau biar bisa naik level di Ramadan Berkah. Widih. Jangan lupa sambil di tap layarnya. Oke. Yuk gas 5k yuk. Biar kita lanjut ke nomor-nomor berikutnya, atau mau didiskus dulu juga live jam berapa biasanya kak. Jujur aku belum buat agendanya aku guys, makanya di follow dulu ya. Kakak belum bisa mastiin aku live-nya jam berapa, karena kadang ada agenda yang di luar dugaan. Jadi belum bisa yang kayak janji gitu, tapi aku usahain live tiap hari, dan sebisa mungkin nanti aku mau buat agenda sih, kayak mau mastiin jam sekian sampai jam sekian aku live gitu ya. Oke, nanti aku usahain. Pokoknya kamu follow dulu, jadi kamu nanti dapat notifikasinya. Aktifin loncengnya, bisa nggak sih kalau kita follow tapi nggak aktifin notifikasi, jadinya kita nggak dapat gitu pemberitahuannya ya. Itu kayak berasa di YouTube nggak sih? Jangan lupa guys, di follow dulu aja ya. Oke. Karena kemarin banyak yang request untuk buat grup WA-nya juga kan, sebenarnya jujur. Bisa jadi nanti aku buat grup WA-nya, bisa jadi, belum janji kan. Nah, makanya di ini dulu aja, di follow dulu ya. Di follow guys. Jangan lupa ketika kalian mau mendukung aku untuk live, aku pasti akan lebih semangat guys. Kalau misalnya enggak kan kayak ngapain aku live toh nggak ada yang nonton kok, kantor gitu takutnya. Oke. Lanjut kali ya. Boleh bisa kita lanjut kah? Atau PO yang penarikan kesimpulan itu susah banget kak? Oh, enggak sih. Yang kayak itu tinggal coret-coret loh menurut aku. Kalian mau coba-coba dulu nggak? Kalau kalian mau coba-coba, aku mau pakai ini jam pasir. Kayak gini. Kadang-kadang aku lagi ngajar di offline, aku pakai ini. Kayak aku kasih siswanya, kalian 2 soal ya. Ini habis waktunya kalian gitu. Ini tahun berapa? Ini ya masih baru dibuat lagi. Ini masih soal-soal yang terbaru. Tapi menurut aku pun, kalau misalnya soal-soal yang nggak yang terbaru itu pasti mirip-mirip sih sebenarnya. Kak itu akhir kurang awal bagi awal apa ya bilangnya, rumus kayak perubahan gitu loh. Rumus kalau misalnya ditanya perubahannya berapa gitu. Kalau kayak ini tadi tanyanya apa nih? Tambahannya kan? Berapa ketambahan uang yang diperlukan? Nah, gitu. Ini hampir di semua hampir semua ini deh, kalau ditanya kayak perubahannya berapa gitu. Nah, pasti pakai ini biasanya, akhir kurang awal per awal gitu. Ini bahkan karena jujur aku lebih waktu kuliah aku anak kimia ya, jadi sering aku pakai gitu. Oke, lanjut guys. Dream Loud, hai. Kalau aku nggak sempat sapa satu-satu, gak apa-apa ya. Sesama kalian, lagi ngitung digeser. Ayo ayo kak bahas. Oke, yuk bahas ya. Berapa menit tuh? Oh ini
yang ini berapa menit. Ini aku pernah coba dia sekitaran 2 menit, jadi makanya aku bilang paling lama kalau akun tergantung siswanya ya. Kalau misalnya siswanya yang udah cepat-cepat ngitung, aku biasanya lebih percepat, kayak maksudnya ini nggak aku percepat tapi jumlah soalnya yang aku tambahin, kayak kalian sekali ini 3 soal ya, misal kayak gitu. Jadi mereka juga bisa tahu kira-kira benarnya berapa dari yang dibahas gitu ya. Oke, aman? Oh, yang mana nih? Di awal dikasih syarat, terus opsinya pasti benar, pasti salah, tidak dapat ditarik kesimpulan. Iya, menilai kan. Nah, makanya harus jam terbang sih. Apapun itu ceritanya, jam terbang itu, guys. Kalau kamu belum terbiasa ya bakalan tetap susah kan. Gitu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Hai Kala, welcome back. Kamu baru pindah-pindah. Oke, bisa kita lanjut kali ya. Boleh sambil ditutup layarnya guys. Gas yuk. Oke, nomor 6 ini dipakai sampai nomor 7. Oke, so aku langsung. Apabila Hilman duduk pada kursi 1, pernyataan benar adalah oke. Aku biasanya kalau mau lihat ini aku langsung lihat di soalnya dulu aja apa yang ditanya gitu ya. Nih, terus berikutnya apa nih? Kita lihat pernyataan yang nggak bisa kita langgar ini ya. Ini harus sesuai banget dengan yang di request. Nggak boleh menyalahin aturan gitu. Oke, di sini dibilang 6 orang pemegang saham perusahaan, yaitu Hilman, Sela, dan Nana mengadakan rapat di sebuah ruangan dengan posisi melingkar berbentuk bundar. Dia dengan penomoran kursi dimulai dengan angka 1 searah jarum jam. Oke, di searah jarum jam ya. Aku coba buat gambarin langsung. Jadi kalian boleh guys, kalau misalnya kayak gini tuh langsung visualisasikan aja. Kamu coba gambarin, meskipun gambarmu gak bagus kayak aku. Maksudnya aku juga gak jago gambar gitu ya. Aku sangat gak suka kalau udah ada gambar sebenarnya. Nah, oke. Next kita ikutin permintaan-permintaannya. Dia dimulai dari 1 sampai 6 karena ada 6 orang ya. Berarti misalnya kita buat nih di sini wait ya, warna biru deh. Misalnya 1 2 pasti ada. Berarti kan kita butuh 6 orang ya. Berarti di sini ya harus 3. Kira-kira di sini ya. Pasti ada 6 ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ya. Aduh, posisinya enggak pas banget. Enggak apa-apa lah ya, anggap pas lah ya. Oke. Kalau nggak presisi ya. Next, dia itu katanya tadi harus searah jarum jam. Searah jarum jam kan berarti gini ya. Aduh, langsung lingkaran malahan, padahal nggak nyatu loh. Gini lah ya. Nah loh. Ini terlalu sensitif nih dia. Gini ya intinya. Terus dia searah jarum jam, posisi duduk ke nomor tersebut. Hilman harus selalu berada di antara Farhan dan Alim. Hilman berada dengan Jahyu. Enggak ada aturan apa-apa ya tentang siapa yang di nomor berapa ya. Oke, misalkan aja lah Hilman di nomor ini ya. Oh tadi wait, Hilman ada di nomor 1. Jadi aku bakalan pakai ini langsung. Pakai ini untuk visualisasinya, berarti yang itu aku langsung buat ya. Oke, berarti Hilman di nomor 1. Aku nomorin deh biar nggak salah. Ini kan nomor 1, 2, 3 karena searah jarum jam 4, 5, 6. Oke, berarti Hilman di sini. Dia itu Hilman berhadapan dengan Jahyu, hadapan berarti di sini ya. Set. Wow, ini terlalu tebel. Setebal cintaku padanya. Set. Terus Jahyu dan Sela harus duduk bersebelahan. berarti Sela bisa di kanan, bisa di kiri guys. Bisa di nomor 3, bisa di nomor 5 ya. Oke, Jahyu dan Sela, misalnya aku Jahyu dan Sela harus bersebelahan. Oke, Sela berarti aku buat di sini misal ya. Oke, lanjut. Hilman harus selalu berada di antara Farhan dan Alim. Farhan dan Alim misalnya ini deh, FA gini ya. Oke, berarti kemungkinan di S siapa nih? Berarti tinggal yang belum ada. Sela, Alim, Oris berarti O ya. Oke, langsung masuk pertanyaan. Jahyu menduduki kursi nomor 3. Apakah itu nomor 3? Enggak ya, itu nomor 4. So, bukan. Alim menduduki kursi nomor 5. Alim itu nomor 2 tuh, berarti bukan. Kalau enggak Alim bisa nomor 2, kalau enggak nomor 6 gitu ya. Oke. Yang nomor C, Farhan atau Alim dapat menduduki kursi nomor 6. Iya bisa, karena tadi aturannya yang penting si Hilman itu diantara si A siapa sih tadi, Alim sama si Farhan gitu ya. Jadi berarti
antara mereka bisa aja ini tukeran gitu, berarti ini bisa jadi benar. Kalau misalkan udah dapat jawabannya sebenarnya bisa langsung ya udah nggak usah dicek lagi ke statement berikutnya. Tapi kalau misalnya kita mau make sure karena ini masih belajar ya nggak apa-apa, sama share aja ya. Sela dan Jahyu dapat menduduki kursi nomor 4. Sela dan Jahyu nggak dong, Sela dan Jahyu itu kan mereka itu nggak di posisi yang sama. Jahyu harus di nomor 4, Sela nggak bisa di nomor 4. Sela itu bisa di nomor 3 atau kalau nggak di nomor 5 karena harus di sampingnya si Jahyu. Yang pasti di nomor 4 itu adalah si Jahyu. Sela nggak bisa, dia tuh bisanya di 3 atau 4. Aku jangan coret gini deh ya, nanti nggak kelihatan kalian. Nah Sela itu bisanya 3 atau 5 gitu. Sorry, tadi aku sempat bilang 4 dong. Yang Oris bisa menduduki kursi nomor 5 atau 6. Oris 5 atau 6. Oris nggak bisa nomor 6. Dia itu harusnya bisa nomor 5 atau nomor berapa guys? Kan si SS itu dari siapa sih? Sela itu bisa di nomor 3 atau nomor 5 karena yang penting dia harus di sampingnya si Jahyu. Nah berarti kalau misalnya mereka tukaran kan berarti si Orisnya jadi nomor 3 deh gitu. Maka yang benar cuma C gitu ya. Oke. Iya, jadi nengok syarat, jujur karena kan syaratnya kan masih kurang ya. Aku langsung biasanya lihat dari yang di soal guys, biar lebih cepat. Kayak di soal itu kan biasanya itu ngasih instruksi kan. Nah, yang instruksi yang di soal, terus setelahnya aku sesuai dengan syarat-syaratnya gitu. Karena bisa aja kemungkinan yang lain bisa kejadian gitu. Atau kalau misalnya tiba-tiba kamu tadinya buat Hilman di nomor 6 bisa aja kan. Tapi karena kamu langsung lihatnya dari statement atau apa yang diminta di soal, itu bisa langsung kamu visualisasikan pakai itu. Gitu ya. Aman? 7 Alim. 7 kok 7? Oh, kamu udah baca soal nomor 7 maksudnya. Sorry. Baca soal dulu, Kak. Iya, aku sering mendingan langsung baca soal juga. Pas baca soal, visualisasikan dengan menyocokkan syaratnya, gitu ya. Lanjut ya. Nomor 7 katanya si C. Apabila Oris duduk di samping Farhan. Oris di samping Farhan. Oh, ini udah pas banget ya, kebetulan ya. Oris di samping Farhan, berarti emang udah pas posisinya. Yang diminta di nomor yang itu tuh harus kayak gini di nomor berikutnya, karena bisa juga kan yang tadi tukaran sama si si Sela sama si Oris. Oke, karena udah pas, maka yang duduk berhadapan dengan Sela. Nah, yang hadapan sama Sela, nah ini agak tricky guys. Yang berhadapan, ingat ini adalah meja bundar. Yang berhadapan ini dengan ini, ya kan? Terus berarti ini sama ini, gitu. Nah berarti siapa tuh? Yang hadapan bukan ke sini guys. Nah ini sama ini, kayak mata angin lah ya. Nah berarti yang di hadapannya si Sela adalah si Farhan. Berarti jawabannya adalah cantik. Oke, aman? Yes, Farhan ya guys. Jangan lupa di tap layarnya, di follow akunnya ya guys. Minimal lah ya, bisa tambah followers ya kan. Di follow guys biar nanti dapat notifikasi kalau kakak lagi bahas soal, lagi live gitu. Nanti kalau aku buat video-video pembahasan atau apa juga didukung ya guys ya, biar lebih semangat buat kontennya. Oke. Lanjut kali ya, nomor 8 send. Thank you yang udah send kiss. Wow, berasa lagi di sini. Thank you Nat, thank you guys. Kak bahas soal yang matem gitu Kak, di PU sering menghambat pas TO. Matem maksudnya apa deh? Yang matematika gitu Kak di PU. Maksudnya yang gimana tuh berarti? Oke, lanjut kali ya. 8C kah? Udah ada yang ngasih jawaban guys. Mari kita langsung lihat. Semua peserta kuis adalah kaskuker. Semua kaskuker adalah orang yang suka berteman. Rian adalah peserta kuis. Nah, kuis berarti adalah kuis. Peserta kuis adalah kaskuker. Kaskuker berarti suka berteman. Nah kan? Berarti si Rian peserta kuis, berarti dia kaskuker. Karena semua peserta kuis adalah kaskuker, ya kan? Nah, berarti lanjutnya Ryan adalah orang yang suka berteman. Nah, ini kesimpulannya udah, berarti benar cantik. Aduh, sorry. Cantik nih. Kalau sebagai peserta itu bukan apaan sih? Orang yang ditanya ini Ryan ya kan? Jadi kalau misalnya ada statement kayak gini, kalau dari aku, mantap kalian bingung ya, aku jelasin aja nggak apa-apa deh. Nih, kamu boleh coret pernyataan yang sama. Misal, kaskuker dengan kaskuker. Nih, coret kan.
terus peserta kuis dengan peserta kuis gitu. Nih, karena tadi ada kata semua ya, jadi aku cari semuanya juga. Nih, peserta kuis, berikutnya nih, peserta kuis dengan peserta kuis. Nah, sisa siapa deh? Gitu. Nah, sisa si Ryan adalah orang yang suka berteman. Gitu deh, oke? Jadi kalau misalnya kayak gini, langsung coret-coret aja yang sama. Itu biasanya. Lanjut. Setiap siswa yang lulus SMA akan menerima ijazah. Dian lulus SMA tahun ini. Berarti artinya lulus SMA tahun ini berarti artinya apa nih? Setiap siswa yang lulus SMA maksudnya, nah lulus SMA kan. Nah, berarti setiap siswa yang lulus SMA akan menerima ijazah. Nah, stepnya coret aja. Berarti Dian akan menerima ijazah tahun ini karena dia tadi tahun ini ya. Tahun ini tadi aku nggak bisa coret. Sorry. Aku kenapa coret ini? Aduh. Karena dia cuman sampai lulus SMA ya. Nah, berarti yang sisa siapa nih? Dian akan menerima ijazah tahun ini gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, aman. Wait, ini kenapa nih tiba-tiba ada drag di puzzle? Gimana nih guys? Wait. Karena kemarin pas aku live, kalau nggak diikutin dia langsung jadi mati deh. 5 menit gitu. Kayak dikira robot kali ya kita ya. Udah pas belum sih? Aduh, nggak sesuai lagi. Bentar sekali lagi. Ntar guys, di layar aku muncul kayak kita itu harus menyesuaikan gitu. Oke. Itu pakai premis nggak sih kak? Tapi nggak bisa sih kak pakai logika. Bisa aja pakai logika, bisa. Tapi kadang kan kamu bakalan sangat susah ya. Ya jadi coret-coret aja. Yang sama langsung coret. Statement yang sama di ada pernyataan yang sama di 2 premis. Nah itu coret aja gitu. Oke, jangan lupa di love, di tap layarnya, di follow akunnya ya. Aman, lanjut nggak? Kalau udah capek kita sampai nomor 10 misal. Jangan sampai lewat jam 11 kali ya. Oke, jelasin lagi kak pakai premis. Aduh, kalian lebih suka yang pakai premis itu cara cepat guys. Kalau aku lebih suka cara cepat sih ya. Ya kan, langsung coret-coret aja. Kalau pakai premis, ini logika matematika sih ya. Nanti aku pakaiin deh pas aku lagi bahas materi khusus logika matematika aja kali ya. Karena kan ada beberapa materi ya. Gitu, ini kan niatin aja. Dan aku berarti kalau aku lagi bahas soalnya kayak gini, berarti aku bakalan lebih ke ngasih cara lebih cepatnya, praktisnya gitu kan ya. Si Oik juga gitu, cara cepat aja kak katanya. Cara cepat ya, iya ini cara cepatnya, dicoret-coret aja. Sometimes bisa pakai logika kok soal-soal kayak gini, karena kan namanya penalaran umum, nalarnya kita gitu. Nanti kalau aku misalnya, atau kalian lebih suka bahasnya itu per topik gak? Kalau misalnya nih, kak aku maunya bahasnya per topik aja deh. Misalnya nih, sekarang lagi bahas logika matematika, berarti yang ngebahas lagi pengambilan kesimpulan dari premis ini gitu. Ya kalau kayak gitu nanti mungkin bisa di live berikutnya kita buatnya per topik gitu. Mending PU ya PU kak. Gak nalar tapi soalnya soal beneran dong. Kalau MTK ya MTK. Enggak, logika matematika itu kalau jujur aku dulu aduh nanti ketahuan umur aku ya. Waktu kelas 10 ada materi namanya tuh, judul babnya itu logika matematika, itu ada di buku matematika aku emang. Nah sebenarnya logika matematika itu masuk banyaknya di PU gitu. Itu maksudnya ya, ilms. Jangan lupa guys tap layarnya biar sampai dapat 25k ya kan. Lanjut ya, atau mau ada mending PU ya kak? Gak nalar tapi soalnya sini udah jam. Wah, susu milk, kamu keren banget deh. Kayaknya berarti kamu anak wow, waktu Indonesia Timur ya. Kalau aku anak WIB, waktu Indonesia belanja, maksudnya waktu Indonesia Barat. Ingat waktu terus kak. Kalau pas iya, sebenarnya yang paling buat kita itu adalah kadang kita bisa jawab soalnya bukan karena nggak bisa guys, tapi dikejar waktu. Makanya kalau kalian udah mau tes itu ya siapin mentalnya dan juga kecepatan jawab soal tuh penting. Artinya kita belum tentu karena kita nggak bisa jawab soalnya, bisa jawab soalnya tapi tepat waktu nggak gitu, nggak kekejar kan kadang kan. Oke, ada yang udah jawab A guys. Ini si Ece dan aduh susah banget sih nama kamu. Jangan lupa guys di follow akun aku. Kalau akunnya nggak usah di follow ya, maksudnya aku pribadi kan seram, penguntit nanti contohnya.
Oke, nomor 10, semua WNI yang berusia 17 tahun wajib punya KTP. Semua orang yang punya KTP tercatat sebagai pemilih saat pemilu. Nah, tadi yang sama statementnya guys, berarti coret aja. Ini tadi yang memiliki KTP, ya kan? Memiliki KTP, terus ini yang memiliki KTP. Nah, berarti tinggal siapa nih yang sisa? Semua orang yang tercatat. Nah, berarti ini semua WNI yang berusia 17 tahun berarti tercatat sebagai pemilih saat pemilu gitu ya. Berarti yang ini yang sisa nih. Semua kok nggak rapi. Semua WNI yang berusia 17 tahun tercatat sebagai pemilih saat pemilu. Nah, berarti jawabannya tadi yes, Bravo gitu deh. Biar nggak ini ya, terkecoh ya. Oke, aman? Iya, B. Yes, benar B, guys. Tap-tap layarnya guys, di share linknya, di follow akunnya, dinyalain loncengnya biar bisa di YouTube dong. Di sini nggak ada istilah nyalain lonceng kan ya? Karena aku bukan, jujur aku masih baru belajar main TikTok karena sebenarnya aku bukan TikTokers banget. Oke, lanjut. Plus 62, ada warga plus 62 nih guys, hati-hati guys netizen. Jika ini ada statement lagi 11 sampai 13, ini urutan diwawancara. Nah, berarti ini kan ada syarat-syarat yang lagi ya. Wow, ini kadang kita harus langsung gambarin aja ya. Jika M diwawancara pada urutan ke-6, L berada di urutan keberapa? Ada I, J, K, L, M, N diwawancarai sesuai dengan ketentuan M di 6. Mereka ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Berarti yang paling terakhir M. Aku tulis deh 1, 2, 3-nya ya. Biar gak tremor. 1, 2, 3, 4, kurang nih 6. Oke, nah di sini di 6 ada si M. Terus ditanya ada statement apa aja? L akan diwawancarai setelah I. Nggak ada lagi guys yang dikasih tahu apa-apa. Beneran. Ini sangat ngeselin soalnya kayak gini guys, karena nggak ada yang dikasih tahu ditentukan di nomor berapapun lagi, terlalu banyak kemungkinan ya kan. Iya, berarti bisa jadi tidak ditentukan. Misal nih kita gambarin dulu aja kali ya, kayak yang misalnya kita langsung ke nomor 12 dulu boleh kali ya. Kemungkinannya C. Kita makin make sure di nomor 12 biar nggak capek yang mana yang memenuhi ketentuan gitu ya. I, L, M, N, J, K. Lihat dari ketentuan. Di sini kebetulan nggak ada yang M yang belakang loh. Beda banget ya. Beda banget guys. Jadi nggak ada yang M yang di belakang. Lihat, L akan diwawancara setelah I. Berarti kemungkinannya tadi ada L diwawancarai setelah I. Berarti I dulu kan baru L. Terus ada ketentuan J akan diwawancarai setelah K. Berarti K sama J gitu kan. Terus N diwawancarai sebelum L. N diwawancarai sebelum L, berarti bisa jadi sekitaran sini N gitu ya, karena ini yang ketentuannya N sama L. Nah I ini pun bisa jadi nggak di sini, bisa jadi sebelum N gitu. Oke, lanjut ya berarti ya. Yang mana yang nggak sesuai kira-kira? Aku tulis dulu aja deh si N sama L ya, takut ini NL gitu ya. Jadi ada 3 ini. Yang mana nggak sesuai? JK nggak sesuai, ini JK-nya kan harusnya KJ. Terus KJ oke, ini bisa, tapi L dengan N, L sama N nggak bisa. Sorry, N bener dong, N sama L ada nggak? I sama L bener dong, berarti ya bisa jadi ya I sama L iya, K sama J iya. Atau kalau ada yang ini nggak, C itu Kak salah. Kenapa yang C? Lanjut ya, yang C. Yang mana kita kan M, J I terus LN sorry LN atau NN. N akan diwawancarai sebelum L. N sebelum L. N dulu baru L. Berarti LN nggak bisa dong guys. Harusnya N dulu kan, baru L. Nah berarti dia nggak bisa tuh, ya kan? Atau jangan-jangan bisa jadi nih jawabannya ada lebih dari satu nih. Aduh, jangan ini ya, jangan terfokus juga kayak jawabannya itu harus satu, karena bisa jadi ada soal-soal yang jawabannya adalah 2 gitu. Lanjut ya, L sama N ya tadi ya.
Terus lanjut, kalau yang B tadi bisa jadi masih bener guys, nanti kita bisa cross check lagi. Yang D, M, N, L aman, KJ aman, IL aman. Nah ini aman juga, ini tadi enggak, aku coret. Yang E, J, I nggak ada ketentuan, nggak apa-apa. Jadi NL aman, IL aman, terus KJ. Salah nih guys, harusnya KJ, ini kan JK nih. Nah salah, kita balik lagi ke B sama D untuk make sure lagi, atau kalau nggak bisa jadi jawabannya 2. Nah ini M tadi N dulu baru L aman, M dulu M nggak ada nih di syarat, I dulu baru L aman, terus K baru J aman, ya kan? J akan diwawancara setelah K, benar ya? Oke. Yang D lagi, N dengan L aman, I dengan L aman, K dengan J aman. Nah berarti ada jawabannya. Dan aku nggak akan mau habisin waktu ke soal yang kadang, ingat yang buat soal itu kadang manusia, jadi bisa jadi salah. Nah berarti yang ini tadi kan terlalu banyak kemungkinannya ya, ini adalah yang C ya guys, gitu. Belum, nggak bisa kita tentuin karena cuman si M doang yang dikasih panggung, dia harus di nomor 6, yang selebihnya kan terlalu banyak nih, nggak ada yang kasih tahu di nomor berapa gitu. Nomor 11 itu 4 gak sih kak? Gimana? Nomor 11 itu 4 gak sih kak? Maksudnya nggak ada jawabannya. Ya udah lanjut. Bukan, iya tidak dapat ditentukan ya. Bukan jadi itu, kan ada di option juga yang tidak dapat ditentukan guys. Di kerjaan soal ini mah bukan ngerjain. Yes, rate lagi dong apanya? Rate gimana nih? Jangan lupa guys, tap layarnya sambil nontonnya ya. Tap layarnya, di share lagi, di follow akun aku ya. Lanjut, oke. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai? Oke, mari kita kerjain soalnya lagi. Jangan dikerjain soal lagi. Yang mana yang gak sesuai guys? Untuk yang nomor ini dari kalian. I akan diwawancarai di urutan pertama. Kita cari yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai guys, ini kita netizen nih. I akan diwawancara di urutan pertama. Bisa nggak I di urutan pertama? L akan diwawancara setelah I. L akan diwawancarai setelah I. Nggak ada yang bisa jadi ini benar ya. Karena ketentuannya itu L nggak bisa, L setelah I, berarti I dulu jadi L. Jadi bisa jadi I-nya nomor 1, bisa jadi benar. Yang B, L akan diwawancara di urutan ketiga. Mak, nggak ada. Tadi ini nggak bisa ditentuin loh tadi L-nya di mana. So bisa jadi benar karena kita cari yang paling nggak sesuai ya. Oke, jadi bisa jadi ini benar. Aku tandain benar aja dulu. Bisa jadi soalnya. Jadi kita cari yang pasti salah karena bahasanya di sini adalah tidak sesuai. Berarti dia udah kita make sure banget pasti salah gitu ya. Lanjut ya. Yang C, N akan diwawancarai di urutan ke-6. N, apakah setelah N ada yang akan diwawancarai lagi setelah N? N akan diwawancarai sebelum L. N akan diwawancarai sebelum L. Artinya N gak bisa guys, dia nomor terakhir. Karena setelah N harus ada L lagi nih, yang tadi. Nah berarti ini pasti salah. Karena kita cari yang salah, berarti bisa jadi ini jawabannya. Gitu. Karena cari yang tidak sesuai ya. Tapi gak apa-apa, cross check dia sama E ya. Bisa jadi jawabannya 2 lagi gitu. M akan diwawancara di urutan ke-6. Ada gak statement yang nyuruh M itu gimana? Gak ada loh statement yang tentang M kan. Mau dimanapun ya kayaknya terserah aja dia kan. Aku mah bebas deh gitu. Lanjut yang E ya. K akan diwawancarai di urutan ke-6. K diwawancarai di urutan ke-6. Adakah aturan J akan diwawancarai setelah K? Yang nggak ada yang atur K lagi ya guys ya. Nah berarti jawabannya cuman yang C. Karena kalau yang K bisa aja di urutan ke-6. Yang penting J jangan di urutan ke-6 gitu. Oke, aman? Karena kita K dulu baru Z. K dulu baru J. Nggak ada loh di Ntar, J akan diwawancarai setelah K. J setelah K. Berarti J dulu baru bentar. J akan diwawancarai setelah K. KJ ya, makanya dari tadi ya. K akan diwawancara di urutan ke-6. K
K dulu baru J. Yes, jadi makanya harus ada si J lagi, nggak bisa si K di urutan terakhir gitu. Oke? K terakhir loh berarti. K akan mencari yang ke-6. Nah, kalau misalnya oh iya, berarti ini juga nggak sesuai ya. Oh my god, aku dia yang ikut tremor nih. Ya sini berarti juga kurang tepat ya. Bisa jadi nggak sesuai karena masih harus ada lagi J-nya ya, nggak bisa berarti. Nah berarti dua jawabannya. Tadi aku udah bilang di awal ya, bisa jadi ada dua jawaban. Oh my god. Oke. Yes, thank you udah diingetin lagi. Kalau aku udah agak wanti-wanti dengan soal ini tadi. Nah, di mana sih tadi? Lah, hilang dong. Oma. Oma. Ini gara-gara siswa aku nih sering bilang Oma. Tadi yang mana aja guys? Ini tadi nggak mungkin. Aduh, kenapa jadi? Ini nggak mungkin. Ini nggak. Karena pasti benar. Udah bisa jadi benar. Jadi nggak, bukan yang kita cari. Tadi adalah yang C sama E ya, yang memungkinkan. Tidak sesuai. Karena pasti udah salah. Gitu. Oke, aman? CE, yes, Muhammad, santai kak, santai. Iya, udah malam soalnya guys. Santai kok. Cuman makanya harus banyak yang keroyokan kan di sini. Jadi kadang juga aku silap. Kan aku udah sebutin apa, aku tandanya ternyata apa gitu. Jadi kita saling mengingatkan ya. Jadi ini bukan cuma kalian yang belajar, aku juga belajar. Makanya aku buat namanya apa? Room Belta sebenarnya, rumah belajar kita. Jadi yang belajar nggak cuma kalian tapi aku. Menurutku ya. Aduh, apalagi nih ya Tuhan. Atau sampai sini dulu. Terserah sih. Kalian masih semangat gak? Kalau masih semangat, kita bahas sampai mana gitu. Jangan lupa di apa namanya? Di follow guys, di follow. Masih katanya. Lanjut ih. Oh, batasannya jangan, karena ada ya guys orang Papua tadi ya. Bukan orang Papua, maksud aku orang Timur. Sorry. Aku terlalu ini ya, terlalu ngambil kesimpulan, maaf. Nah, jadi dia tadi udah jam 10 jam 00. Gacoan, emang kamu nggak sahur gitu sampai subuh? Kakak tahu ya kalian libur besok. Aku jadi pengen tahu di sekolah kalian udah pada ini nggak? Udah pada apa namanya tuh? USP ya? USP gak sih? Ujian satuan pendidikan gitu? Kayak US gitu. Izin op kak. Oke, yang sahurnya ngerjain soal juga kenyang. Hai kak. Hai Pak Islubis, jangan lupa di follow ya. Yang udah mau off boleh, nggak apa-apa, kan mana tahu dia harus tidur guys, mana tahu dia orang timur juga kan. Thank you ya Piko udah join, jangan lupa di follow ya Piko. Aris, kenapa nggak jadi kak, mau off dulu? Lanjut kak, materi apa ini? PU kak, besok jam berapa live-nya? Kakak belum tahu deh. Kakak belum tahu. Jadi follow dulu ya. Nanti aku coba make sure jadwal aku dulu. Makanya kalian dukung kakak ya, biar aku lebih semangat guys untuk live dan juga buat kontennya. Oke, jangan lupa di follow kak. Besok abis tarawih aja live-nya. To be honest, bukan cuma kalian yang les, kadang aku juga les bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak lihat besok, oke? Karena long life education kan. Ayo bahas kak. Oke, yuk. Nomor 14 ya guys, jangan lupa di follow, di tap layarnya, di share lagi linknya ya. Oke, di share linknya guys, di follow, di like, di tap layarnya. Ayo. Sebuah salib sumbu siku-siku X dan Y dengan titik pusat O. X positif ke arah timur. Oke, berarti kita coba langsung visualisasikan lagi guys. Aku warna hitam aja deh. Nih ya, dia salib berarti kayak koordinat gitu ya. Nah gini, apa nih pernyataan? X berarti kayak gini ya, terus Y kayak gini. Nah ini O di titik nolnya. Nah anggaplah itu titik nolnya ya, nggak mungkin aku gambarin O nya di tengah, atau mau digambarin tengah juga deh, biar sekalian sah di tengah gitu ya. Nah gini aja kali ya. Itu O ya, kok jadi elips? Guys, aku maunya bulat dong ya, elips lagi guys. Wait, sekali lagi deh. Oke. Mantap. Nah terus dia X positif ke arah timur, berarti ada positif negatifnya ya. Bentar. Oke, X positif, Y positif, terus
diputar dengan titik 0 sebagai titik O sebagai pusat putaran ke arah lawan jarum jam, berarti ke arah kayak gini ya, arahnya kayak gini. Aduh, wow, ini mah udah wait guys, wait. Biasanya kalau kayak gini aku harus tutup dulu, bentar ya, maksudnya tutup ini dulu, tutup filenya dulu, semoga hilang. Nah kan dia baru muncul, ntar harus ulang hapus lagi, ntar ya. Oke, nah dia tadi ke arah gini ya. Nah terus dia setelahnya ada pernyataan apa lagi nih, saran jarum jam sehingga X positif posisi awal dengan Y positif, X positif posisi awal dengan sumbu Y positif posisi akhir membentuk sudut 150 derajat. Nah, berarti aku coba gambarnya di warna merah ya, biar beda di akhir, yang akhir. Nah, tadi X awal, ini kan yang awal ya. Oke, aku tulis ini awal. Ini juga awal. Nah, nanti ada yang akhir. Nah, dia itu dengan X positif awal dia 150 derajat, guys. Nah, berarti kira-kira di mana nih? Kalau dia siku-siku kan ini 90 ya. Kalau dia totalnya sampai ke sini kan dia 180 kan. Nah, berarti dia nggak nyampe tuh ke situ. Berarti sekitaran, misal ini cuman nggak presisi banget ya, kan nggak pakai busur kakak kan. Berarti tambah, kalau di sini kan 90. Nah, berarti di sini juga tambah, jadi harus tambahin 60 derajat lagi dong biar 150. Karena tadi dia 150 ya ini ya. Tuh. Oke. Berarti sekitaran lebih gede dong berarti ya. Sekitaran segini lah. Nah, segini lah ya. Lebih dari 45 derajat. Aduh. Maaf ya guys kalau tulisan aku kurang rapi. Nah, ini ya. Berarti yang ini tadi yang Y positif akhir. Nah, ini sudut yang 150 itu. Nah, sekarang kita masuk yang pertanyaannya. Berapa derajat besar sudut antar X positif akhir dengan sumbu Y positif awal? Nah, berarti akan ada sumbu X positif akhir yang kita tentukan posisinya di mana gitu ya. Nah, dari sini kita lihat nih, kira-kira setiap mereka kan perputarannya sama dong ya. Berarti di sini jelas ya. Berarti perputaran itu pasti sama. Berarti setiap sudut bergesernya tuh berapa nih? Dari sini dia tadi kan kita anggap 0. Dia gesernya ini kan jadi 6, ini kan dia bergesernya dari sini ke sini nih. Si Y, fokus ke si Y ya. Aku tandain hijau. Nah, ini nih, berarti yang ini pergeserannya si Y. Dan nggak cuma si Y dong yang segitu, si X juga gitu. Berarti intinya adalah pergeserannya sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, terus berarti si X positif ini pun akan bergeser 60 derajat dong gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia bergeser 60 derajat, aku ubah warna ke warna ungu kali ya. Nah, dia berarti sekitaran segini dong berarti. Misal. Nah, ini yang 60 derajat nih. Nah, berarti ditanya adalah ini tadi si X positif akhir ya. Nah, berarti yang ditanya sih yang ini, yang ini dong yang ditanya. Berarti aku warnain juga tapi warna pink. Nah, yang ini yang ditanya. Ini berapa katanya? Yang ini. Nah, berarti kan total kalau segitiga siku-siku kan dia 90 ya. Berarti kan 90 derajat dikurang 60 derajat ya. Oke, berarti sama dengan 30 derajat. Artinya yang ini adalah 30 derajat. Ini gambarnya kurang pas ya. Harusnya dia ini kayak tengah banget. Gak apa-apa lah ya, nggak apa namanya, nggak presisi ya. Atau aku hapus aja nggak? Ici ya, jawabannya berarti yang A guys. Jawabannya lah yang A ya. Kalau masih bingung boleh. Ini kurang presisi gambarnya karena harusnya itu nggak di sini yang ininya. Bisa nggak dia kehapus semua ya? Barengan. Maksudnya nggak kehapus semua tapi yang bagian ini kehapus. Nggak guys, dia nggak auto. Biasanya dia kalau sekali tarik garis, karena soalnya dia 45 derajat soalnya. Seolah-olah dari gambarnya aku. Karena dia kurang pas. Biasanya gini lah ya minimal ya. Nah, ini ya. Nah, itu deh. Nyambung gak kira-kira? Ada pertanyaan gak? Ini tanya yang ini tadi 60. Jangan pakai ini.
yang ini. Oke, aman, so far so good, so far so man. Atau udah mulai bingung? Kalau bingung disampaikan guys, kebingungannya apa nih. Oke, so pergeserannya adalah 30 posisi. Ini yang ditanya kan, soalnya yang ditanya adalah posisinya si X akhir, si ini ke Y awal gitu. Jadi jawabannya 30. Berarti X positif awal ke Y positif akhir. Kebalik dong. Ke X positif akhir ke Y positif awal gitu ya. Jauhnya. Oke, aman kira-kira? Atau ada yang bingung nggak? Ini X positif akhir dengan si Y positif awal. Sama oh my god. Ini demi ngecilin tulisan nih. Awal sama dengan gitu ya. Oke, aman guys. Kalau Y-nya geser, jadinya X-nya ikut ketarik buat geser kakak. Iya dong. Semua kan, misalnya kalau kamu geser sesuatu nih, ada benda nih, ada sumbu, kamu geser ya semua geser dong. Gini. Emang nih ya, contohnya aja nih. Ini nih tangan aku nih, gini. Emang yang nggak bisa ya? Nih, kalau misalnya aku geser ke sini, emang cuman ini doang yang geser? Kan enggak, ini juga. Jadi semua sudut itu pasti pergeserannya sama gitu. Lihat Matdes saja. Iya, sebenarnya PU itu banyak kan di Matdes, dan penarikan kesimpulan pun Matdes sebenarnya, logika matematika guys. Itu ya, aman. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau aman lanjut. Kalau ini geser jadi X-nya ikut ketarik ke iya, aman ya. Oke. Gacuan apa itu gitu Pak. Jangan lupa guys, catat layarnya masih 10,2 K nih. Boleh dong. Matdes ya, matematika dasar. Di follow guys. Besok aku usahain lebih cepat live deh, atau mungkin di pagi. Kalian pagi nggak pada kemana-mana kan? Pagi udah pada bangun kan? Kalian bangun jam berapa sih? Kalau udah lagi puasa terus nggak masuk sekolah, kalian bangun jam berapa? Jujur lah. Saya nomor jam 8, jam 10-an Kak. Aduh, bisa bangun lebih cepat kali ya. Jam 8. Ini PPU atau PU? PU, penerangan umum. PPU kan apa sih? Pemahaman pembacaan umum. Aku lupa deh kepanjangannya apa. PBM itu menurut aku lumayan mirip dengan lebih ke bahasa Indonesia. Kalau PPU PBM. Kalau PU itu Matdes, kayak matematika gitu. Miripnya gitu ya. Oke guys, jangan lupa di follow di layarnya. Boleh dong. Follow. Lanjut kah? Di like. Catat layarnya. Ini belum tambah nih, masih 10,4 K. Targetnya 25 K lah ya. Nomor 15. Iya Kak, lanjut. Let's go. Sambil tap tapi layarnya. Jadi Kakak ngejelasin cuap-cuap, kalian sambil tap layar, sambil ngedengerin. Biar tangannya gerak juga kan, biar gak cuma otaknya. Ada yang dijawab guys, si Pinda katanya B. Setiap siswa yang mengikuti program kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta program lukis. Reja bukan peserta program lukis. Nah, artinya yang Kakak bilang di sini berarti apa? Dicoret-coret kan? Dicoret-coret guys, yang mana yang sama? Kalau kita lihat di sini, coret ya. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta lukis. Kesenian peserta bela diri ada di statement 1, atau renang bela diri dan renang ada. Terus dia bukan peserta program melukis, yang bukan, ini kata-katanya tidak dan bukan hampir mirip ya, jadi coret aja. Maksudnya sama negatif kan. Reja bukan peserta program melukis. Reja bukan peserta program melukis, berarti dia yang bisa ditemukan adalah Reja peserta program bela diri. Nggak mungkin Reja melukis dan bukan
bukan beserta program melukis. Di sini sebenarnya udah ada langsung statement ini ya. Nah, berarti artinya yang pasti yang nggak bisa dicoret adalah ini kan, program kesenian. Nggak ada yang ngebahas itu soalnya. Gitu. Berarti ada nggak jawaban yang paling cocok? Reja lah, bukan beserta. Reja adalah bukan, tetapi beserta renang. Enggak. Dia itu kalau misalnya dia tadi anak seni, dia pasti renang juga. Nggak ada yang anak renang atau bela diri yang bukan melukis. Nah kan? Nah, berarti jawabannya yang ada yang bilang Dek nih, kenapa Dek? Reja adalah peserta renang dan bukan peserta melukis. Tidak ada program kesenian adalah peserta. Reja bukan kesenian itu, dia pasti anak bela diri juga. Kesenian itu maksudnya ke melukis juga gak sih? Ya kan? Berarti jawabannya berapa guys? Bukan D. Yes, B ya. Oke, aman. Lanjut gak? Nah, kalau nomor 16 kayaknya kalian jago sih ini. Yay, yes, B. Jangan lupa tiap layar sampai jadi 5 juta. Yeay. Yuk, tiap layar di share ya kan. Jangan lupa di follow juga. Lanjut ya, nomor 16 guys. Sampai kalian baca deh kesimpulannya apa katanya. Ini enak tuh, masih Aca doang. Yang sama dicoret-coret aja. Hampir semua murid 2A rajin belajar. Tidak semua yang rajin belajar pandai. Tidak semua murid yang tidak pandai tergolong malas. Murid yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas. Aca murid yang dari kelas 2A. Aca tidak pernah tinggal kelas sejak duduk di bangku kelas 1. Tadi ada statement yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas. Ya udah, artinya dia adalah C berarti ya. Aca murid yang rajin dan pandai. Gitu, karena jelas ada di sini tadi. Gitu deh. C guys. Karena nggak cukup cuma pandai tapi juga rajin. Oke, aman. Hai Resya, hai lanjut. Oke. Nah, nomor 17 yang bisa nomor 17 nanti aku kasih gacoan. Karena ada gacoan di sini. Mau SS yang 15. Nanti ya kita SS bareng ya, oke? Dari nomor 1 gitu. Oke, aman. Makanya di tap dulu layarnya. Di tap layarnya. Jadi nanti ini makin semangat dulu kita nyelesain baru nanti jadi nanti bisa di SS bareng-bareng guys. Kenapa ya? Nah, padahal aku mau geser yang ini nih. Boleh deh sambil lihat nomor. Oh, bisa dong. Oh, sorry. Nomor 17 yang kelihatan nih. Yang bisa tahu jawabannya nanti aku kasih gacoan karena di sini ada gacoan. Si gacoan minggat dia. Emang aku ini apa, Kak? Gitu ya. Kok aku dikasih Kak ulang nomor 16. Nomor 16 nih. Tanya kan kesimpulannya. Kesimpulannya Aca nggak pernah tinggal kelas. Nah, langsung ada nih tadi nih. Yang di atas ini sebenarnya kayak memperribet aja gitu loh. Kayak biar banyak teksnya kan. Yang pasti udah ada di situ. Murid yang paling rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas. Nah, dia ngomongin rajin, di sini dia rajin, terus dia ada nih apalagi ini tuh ngaruh banget menurut aku. Statement ketiga tuh kayak nggak perlu di situ ada. Yang paling penting ada nih di intinya nih, dia nggak pernah tinggal kelas. Nah, berarti dia juga ada statement yang pandai dan rajin nggak pernah tinggal kelas dong. Peki dibalik KIP emang bisa Kak? Apa ini? Pertanyaan apa ini? Sebenarnya kalau perkalian 2 dikali 3 sama kan dengan 3 kali 2. Nah, jadi kalau misalnya maksud kamu kayak gitu ya nggak masalah. Ini karena aku nggak tahu nih konteksnya apa Peki dibalik KIP. Kalau apakah itu misalnya kayak perkalian angka, biasanya nggak masalah. Oke, aman. Maksud aku konteks rumus premis Kak. Rumus premis. Harusnya nggak terlalu masalah sih. Emang di sini ada nih. Ada yang bertentangan emang pandai dan rajin. Rajin dan pandai. Nggak apa-apa. Oh iya, karena sini ya, rajin dan pandai. Nggak apa-apa. Yang penting dia nggak hilang konteksnya. Karena untuk kesimpulan kan. Oke, aman.
banyak yang pakai premis kayaknya kak. Iya lumayan ya. Kecepatan berhitung juga guys, kecepatan berhitung, premis dibiasain aja. Bingung tuh rumus, mending coret aja. Iya sama, mending maksudnya mending langsung coret-coret daripada buat rumus, karena ada negasi juga kan. Karena itu bisa pakai logika sebenarnya. PU itu kan soal-soal logika sebenarnya yang masuk nalar harusnya ya. Soalnya ngejar waktu. Ya, kita ngejar waktu, guys. Kalau kamu misalnya harus ini kemarin rumusnya P menjadi Q, jika P sama dengan Q, maka Q sama dengan P, maka kesimpulannya aduh, Mak. Makanya jam tayang sama main soal aja ya. Kalau misalnya kamu udah jago dengan rumus-rumus ya mantap juga. Tapi kalau belum, karena kita ngejar tayang, ngejar target, alangkah lebih baiknya langsung coret-coret aja ya. Oke. Emang kak mau nyari soal asli tapi keterima di mana? Nanti ya, boleh ya. Sampai berapa kak? Kalau di sini ini ada sampai nomor 20, kita habisin nggak? Aku sukanya ngabisin sih sebenarnya, kayak biar nggak tanggung-tanggung gitu. Besok jangan ya aku bahas lagi nih soal yang sama. Kalian malas gak sih kalau soalnya udah pernah dibahas lagi gitu? Aku malas, tapi aku ada banyak soal sih sebenarnya jujur. Tapi ada yang kayak aku harus ubah ininya dulu. Aku ada banyak link sebenarnya. Lanjut kali ya. Oke. Lanjut, jangan sampai biar nggak sampai lewat jam 11 ya guys ya. Oke. Jangan lupa sama tata layarnya. Jadi minimal di 25K ya kan. Kita udahan nanti. Tap layarnya guys, tap layarnya. Kak aku lagi nemenin cewek aku belajar sini. Mak. Aduh. Mas Pi, emang kamu udah nggak pejuang PTN lagi? Jadi kamu cuma nemenin cewek kamu belajar gitu? Oh, maksudnya pacar kamu lagi di sini, terus kamu setia gitu? Oh my god, kamu setia mau nemenin dia, terus kalian saling komen gitu? Aduh, ini mah berasa lagi ini dong. Berasa kita jadi kacang guys. Aduh Mas Pi nih, Mas Pi kamu udah kuliah kah? Lanjut kak, ada ngantuk ya kan? Aduh yuk guys Iya kak, nek aku udah selesai wisuda S1. Oh kamu udah selesai. Kamu usianya berapa? Kamu punya abang nggak? Bisa nggak kamu kasih aja ke aku gitu? Aduh, biar besok berarti kalau aku ngajar ada yang nemenin gitu. kidding. Lanjut guys, nomor 17. Berarti selesai. Ada yang udah dapat polanya nggak? Yang udah dapat polanya aku kasih gacoan, karena di sini ada gacoan. Mana sih si gacoan? Kok nggak muncul lagi dia? Jujur aku nggak tahu guys. Stop. Nanti Mas Pi kalau kamu punya abang bisa ya saranin sama abang kamu ya. Canda guys. Aku nggak tahu guys gimana cara ngelihat siapa semua yang nonton sih. Oh ini kah yang tanda 70 sekarang gitu ya? Kalian bisa lihat kah berapa penontonnya? Ini si Gacuan masih di sini nggak? Invite to join your team, Ilms. Yuk guys, lanjut yuk. Boleh. Wah, ada yang udah nemu nggak? Ayo, ini kan kakak kasih sama nunjukin nomor 17 guys. Jadi kalau udah dapat jawabannya, ini Mas Pi kamu lagi pejuang apakah? Kamu lagi pejuang BUMN, CPNS atau apa? Atau jangan-jangan kamu mau kabur aja dulu ya? Karena nanti kita juga bakalan, ini kan lagi hype-nya lagi di UTBK ya. Nanti kalau lagi hype-nya di kedinasan ya kita bahas soal kedinasan mungkin gitu. Ada yang dapat apa? 3E. Kok 3E? Kok apa sih? 132 maksudnya. Wow, udah banyak yang dapat guys. Yuk. Nek aku udah lulus kuliah kak. Kenapa sih pakai nek? Nek aku arti nek apa? Itu bahasa apa? Nah makanya kamu kan lulus kuliah, kamu udah kerja kah? Nih ya guys, sebenarnya ini ada 2 poll. Ini sebenarnya kepisah ya. Kalau yang ini. Thank you Mas Pi udah dikasih es krim. Banyakin dong biar aku kenyang. Aduh udah mulai ngantuk. Yuk cepet Ini ditanya R ya. Ditanya R. Ini polanya. Kalau udah ada yang punya pola guys, tolong kasih tahu gimana polanya. Pameran lo. Ayo jangan lupa di follow. Mas Pi juga boleh follow ya, Mas Pi. Ceweknya suruh follow juga dong. Ini polanya. Ini nggak ada yang mau spill pola kah? Ada yang mau spill pola kah ini?
polanya untuk soal ini gimana. Kalau ada yang spill pola, ini ada gacuan di sini, nanti kita bisa bagi-bagi. Ayo, yang udah punya polanya gimana polanya? Kali 6 aja. Kenapa kali 6? Jadi polanya ini dia udah aku pisahin ya, jadi aku sengaja, karena kalau nggak dipisahinnya itu ada yang agak tremor, karena menurut aku ini harusnya agak dikasih space yang lebih banyak ya, biar nggak salah paham. Jadi sebenarnya polanya itu gini guys, ini dikali sorry bentar, ini dikali ini hasilnya, jadi 22 kali 6 gitu. Oke, kita make sure ya kenapa aku bilang gitu. Ini kan 7 kali 12 itu hasilnya 72 kan, bener kah? Ya kan? Nah, terus 7 ke 40, ini ke 42 gimana kak? Nah ini dikali 6 di sini. Nah kita make sure lagi ya. Nih 6 kali 6 36 kan? Nah gitu deh. So berarti sini 22 kali 6 sama dengan 132. Jadi polanya adalah 22 kali 6. Jadi jawaban yang ya. Congrats yang udah langsung bisa jawab soal ini, karena jujur pas aku pertama lihat ini ini apa anda gitu. Lanjut nomor 18, op dulu ya kak. Ya si gacuan udah mau op. Selesai dulu kali gacuan sampai nomor 20. Ini udah dikit lagi kok. Yuk lanjut yang nomor 18. 12 kali 7 bukannya 84. Serius? Ntar aku ngaco. 84 kah? Iya 84. Berarti aku udah mulai ngantuk nih. 12 kali 7 6 kali 22. Oh iya 12 kali 7 84 ya jatuhnya. Ada yang ini enggak? Iya 84. Silang kak, silang 12 22 kali 6 langsung gitu ya. Oh iya bisa juga sih. 12 kali, kalau 12 kali 6 berapa? 72 ya? Iya silang deh. Boleh silang guys. Jadi silang ya, gak usah dikaliin. Sorry, thank you yang udah ini, yang udah langsung gercep. Nah berarti bisa juga nih silang ya, kali 6 kali 6. Nah gitu. Sorry ini benar, dari kali 6. Ini juga kali 6 berarti. Jadi langsung aja berarti ya. Ini sama-sama kali 6. Jadi sesama silang dikali 6 ya. Kali 6, ini juga kali 6. Nah ini kali 6. Nah kalau 12 kali 6 kan 72, 7 kali 6 juga 42. Oke. Lanjut nomor 18. Nah, sorry. Ini udah jam mulai ngantuk emang. LMN O P Q R S T U P, harusnya W X Y, berarti yang A ya. Oke. Dapat 6-nya dari mana? Karena lihat polanya. Karena kan ini untuk yang bagian yang ini itu untuk kita cari, yang ini bagian yang kita untuk memastikan. Di sini kan 12 kali 6 itu 72, 7 kali. Kayak kita cari aja. Kayak 72 bagi 12 berapa? 6. Berarti artinya udah dapat 72 kan dikali 6 dong, gitu. Atau kalau enggak 132 dibagi 22 berapa? 6 kan, gitu. Atau ya gitulah intinya caranya. Oke. Tapi lihat hasilnya aja lah kak, polanya dikali 6 tapi silang. Iya, jadi kadang lihat hasilnya. Dan pola itu gak selalu sama guys, ada banyak soal-soal pola kita yang harus jeli ngelihat angka-angkanya gitu ya. Oke, aman. Oke, lanjut kak. Iya, lanjut kak gitu. Oke, yuk nomor 19. Ini kayaknya kurang. Ntar kita lihat dulu nih polanya gimana. 13 dikurang 9 di 13 kurang 9. Berarti ini kurang terus kali. Coba deh, sama dengan 13 kurang 9. Tapi dikurang dulu ya. Jangan nanti kalian buat kan 9 kali 8 dulu kayak yang lebih enggak gitu. Ini yang terdekat dulu. Ini enggak lagi pengoperasian yang biasa ya. 13 kurang 9 kan 4. 4 kali 8 32 gitu. Coba ya kita pastiin dengan yang di baris kedua. Karena baris kedua ini fungsinya adalah memastikan polanya. Ini 10 dikurang 3 kan 7. 7 kali 4 28 ya, benar ya? Oke, berarti gitu polanya. 7 dikurang 1 berarti sama dengan 6. 6 kali 6 berarti sama dengan 36 deh. Gitu. Cocok? Yes, jawabannya 36. Congrats yang udah langsung bisa dapat soal ini. Aman. Jangan lupa di tap layar guys, biar tadi kakak targetnya 25.000 sih, tapi kalau nggak dapat 25.000 misal minimal segini lah ya, 15.000 lah ya. Kurang 10.000 dong dari awal kak. Apanya dari awal? Apa
Alhamdulillah terakhir. Yes, the last one. Mau soal pakai soal KM apa? Kamu mau soal kakak ada saluran kak. Oh kayaknya kayaknya aku mau buat saluran aja gak sih? Iya ya. Makanya guys, kalian follow dulu aku ya. Nanti aku jujur aku belum terlalu nge-follow saluran itu gimana. Nanti bisa deh, kayaknya aku buat saluran atau aku buat ininya juga ya. Oke. So follow dulu guys, follow dulu. Jadi nanti aku buat linknya gitu ya di bio aku. Karena aku nggak anak sosmed, nggak terlalu anak sosmed dulunya. Jadi ini baru kayak belajar buat sosmed sih. Oke. Nanti buat SS. Oh iya mau SS. Thank you guys yang udah follow. Yang lain juga yang belum follow, di follow ya, di titik layarnya biar dapat 15.000 deh gitu. Nomor 20 ada yang udah bisa jawab gak? Kalau udah bisa jawab, nah berarti kamu udah jago. Langsung aja lah ya. Buku milik Dara dan Anita 5:7. Sedangkan so aku langsung tulis ya, D dibanding A sama dengan 5:7. Next, Dara dan Yoris berarti D banding Y sama dengan 3:8. Apabila jumlah buku mereka bertiga 76, berarti D ditambah A ditambah Y sama dengan 76 ya. Jumlah buku miliknya Dara sama dengan berapa gitu. Nah kalau dari aku caranya itu adalah kita buat nih yang sama kan D ya, D yang muncul 2 kali, maka ini kita harus buat sama aja biar enak gitu, biar langsung tahu perbandingan antara mereka. Gimana biar sama? Berarti kita kebalikan aja lah ya, atau kalikan dengan EPB gitu ya. Berarti ini biar dia sama, berarti kali 3, ini kali 5 aja. Nah ini harus semua ya kita kalikan ya. Berarti ini D banding A berarti 5 kali 3 berarti jadinya 15. Jangan warna merah, sorry. Warna hitam dah. 5 kali 3 berarti 15 berbanding 7 kali 3 berarti 21. Nah next, 3 kali 5 kan jadi 15. Karena tadi tujuannya biar buat mereka sama. Terus 8 kali 5 40 deh. So dari sini jelas ya, karena kan udah sama ya. Berarti si Dara berbanding si A berbanding si Y itu sama dengan 15 banding 21/40 gitu. Nah endingnya kalau misalnya sigma atau total ya, sigma itu total, bukan cuman anak apa itu yang artinya sigma itu sigma dari perbandingan buat itu kan D ditambah A ditambah Y itu sama dengan berarti 15 tambah 21 tambah 40 berarti berapa nih guys? 76 kan? Nah kebetulan banget sama dengan 76. Ya ampun, kadang itu soalnya nggak persis sama dengan 76 ya. Nah endingnya kita cari si D ya, biar kalian nggak salah, maksudnya nggak ngaco kalau misalnya ada soal yang bentukannya sama tapi yang angkanya kan belum tentu selalu persis sama ya guys. Ini kebetulan aja sama, berarti kan Dara sama dengan, berarti perbandingannya si Dara per total perbandingan dikali total, karena ini nanya buku ya, total buku gitu. Ini rumusnya. Jadi ini akan sering muncul ya guys, jadi kamu biasanya totalin aja dulu gitu. Ini rumus. Mak udah capek-capek buat ini malah dia. Nah berarti kamu udah bisa menghitung tuh si Dara berapa perbandingannya tadi. Berarti Dara sama dengan perbandingannya kan 15 ya, berarti 15 per totalnya. 15 dari mana? Dari sini ya guys. Oke. Ini Dara. Total perbandingannya yang ini, yang 76 nih, yang ini. Nah berarti 76 dikali total bukunya yang ini nih, kebetulan kali 76. Nah habis tuh langsung nih 76. Berarti jawabannya adalah Dara sama dengan 15 gitu deh. Oke. Jawabannya adalah yang ini sebenarnya aku udah ada jawaban guys, tapi nggak ada pembahasan sih sebenarnya nih. Nggak ngerti pembahasannya itu. Hilang. Oh my god. Sangat malas guys antara PU dan PK. Boleh bagi file nggak? Kan kakak belum ada. Aduh, harus aku tulis lagi kah? Atau nggak usah aku tulis? Tapi jawabannya tadi gimana nih guys? Handphone aku juga udah lowbat guys. Tadi jawabannya deh, mau aku tulis gak? Nggak usah lah ya, udah ngantuk kak. Bener, aku belum SS ya, gimana dong ya, males banget ya.
Nih ya, aku tulis coba deh, sambil lihat layar deh guys, biar aku sambil ini ya nulis lagi ya. Ini kan tadi dia bandingnya 5. Sorry, kan dia belum bisa langsung dapat tadi. Satu persatu dulu. Tap layar guys, minimalnya 20.000 berarti itu. 5 banding 7. Ini demi kalian nih. Tulis ulang, hilang dia dong tadi. Aduh. Padahal udah mengharapkan segera berlabuh di Pulau Kapuk. Terus ini tadi berarti dikali, biar sama ya tadi ya, dikali 3 dikali 5, berarti jadinya tadi kali ini berarti 15 banding 21 per 15 banding 40 ya. Next berarti artinya D banding A banding Y berarti sama dengan 15 banding 21 banding 40. Next, kalau tadi dijumlahin ya, sigma perbandingannya si D ditambah A ditambah Y sama dengan 15 tambah 21 tambah 40 berarti sama dengan 76. Nah, kebetulan total si D tambah si A sama si Y juga di soal itu 76 ya. Nah, maka untuk total si D tadi kan adalah berarti perbandingannya si D per sigma perbandingan ya, dikali dengan total gitu tadi. Nah, berarti sama dengan perbandingannya si D tadi kan 15 ya. Jadi 15 per 76 dikali 76 gini deh tadi ya. Sama dengan 15 gitu. Oke, aman. Super aman. Jangan lupa guys, tap layarnya, di follow akunnya. Anyway, aku punya YouTube juga, kalau bisa di subscribe juga guys. Didukung dong, didukung. Gak usah aku warnain ya, jadi jelek ternyata. So jawabannya ini.